Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-139. Wah, ini sudah 139 pekan. Saya bikin segmen ini yang insya Allah diupload setiap Senin jam 19.30 ya. Yang intinya sebetulnya studi kasus. Teman-teman bisa sama-sama cek. Saya bedah di sini. Ini opini saya. Teman-teman boleh banget opini berbeda. Oke, jadi kita studi kasus sama-sama untuk saya pribadi dan untuk Anda juga. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada dua ya. Yang pertama yang berbayar. Itu lumayan mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan saya yang paling jago jualan ya, tapi karena alhamdulillahnya saya udah banyak banget lihat seller center yang mungkin teman-teman tidak. Itu aja. Yang kedua yang gratis, yang insya Allah masuk ke segmen ini. Oke, cek di ganirozaki.com. Yang mau saya bedah hari ini adalah toko yang jualannya cheat sheet. Nah, jualnya cheat sheet, tapi ini bukan di Shopee teman-teman. Karena ini saya jelaskan. Jadi jualnya cheat sheet. Jadi cheat sheet itu apa? Cheat sheet itu contekan teman-teman, alias catatan. Saya yakin teman-teman pasti punya cheat sheet. Saya juga ada cheat sheet. Saya biasanya nyimpennya di Google Keep, sama di website, sama di Google Sheet. Sama Google Docs aja juga ada. Ya cheat sheet simpelnya gini, loginnya teman-teman. Sekarang kan akun tuh banyak banget. Saya tidak menyarankan teman-teman punya satu password untuk semua akun. Lebih baik beda-bedain, kalau bisa random number. Pasti teman-teman, bukan pasti ya, kalau teman-teman sama seperti saya akunnya banyak, akun Google lah, akun Xiaomi lah, akun Samsung lah, akun Asus lah, apalagi akun BCA, akun BRI, passwordnya kan nggak mungkin kita inget ya. Saran saya dibedakan, dan itu namanya cheat sheet, alias contekan, alias catatan. Nah, ini yang jualnya di Etsy. Jujur saya nggak nyangka ternyata cheat sheet juga ada yang jual, dan kelihatannya sih laris-laris aja. Kita lihat ya langsung tokonya ya. Ini nama tokonya Chagatai Art Prince. Nah, kenapa saya bedah Etsy? Karena saya insya Allah dalam waktu dekat akan launching vlog jualan di Etsy. Saya memang udah lama sih ngincer jualan di Etsy. Saya udah daftar sejak kapan ya? Saya belum mulai-mulai aja. Mana ya akun akun settings? Kalau nggak salah dari Desember tahun lalu saya udah daftar. Hmm. Oh, ini 17 September tahun lalu. Ini daftarnya bayar kalau Etsy ya teman-teman. Bayar kalau nggak salah $10 atau $5. Murah kok. Murah, saya udah daftar dan belum tereksekusi untuk jualan seriusnya. Jadi saya mau bikin vlog jualan di Etsy karena apa ya? Asyiknya nanti akan saya jelaskan. Nah, balik lagi ke tokonya, namanya Chagatai Art Prince. Nama Chagatai ini kayaknya Thailand atau Pinoy Filipina ya, nggak tahu ya. Yang jelas dia kayaknya bukan di California ya, tapi walau alam. Cuman yang saya kaget tuh ya, dia jualnya cheat sheet. Banyak sebetulnya dia jual, cuman saya kaget kenapa cheat sheet bisa laku. Kenapa kalau cheat sheet kita tinggal tanya ChatGPT. Misalkan saya lupa nih soal apa ya, JavaScript nih. Fungsinya apa sih? Ini misalkan apa nih? Nih cheat sheet. Nih misalkan cons itu apa, terus apa ya, ya bahasa coding lah. Ini 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 di print ya, yang ini di print memang. Cuman kan kita bisa nyari sendiri dan gak harus dalam bentuk printan sebetulnya. Dan dia dijual seharga $5. $5. $5 itu berarti sekitar 75.000. Ini udah terjual berapa nih untuk yang ini? Wah, ini belum ada yang terjual. Tadi saya udah lihat yang terjualnya lumayan banyak. Yang JavaScript kalau nggak salah. Kita lihat terjual berapa. Eh, dia udah star seller ya. Dia bentuknya sama kayak Shopee. Star seller, ada bintangnya juga. Terus, mana reviewnya? Ini udah 197 review. Kalau kita kiaskan ke Shopee, Shopee itu kan sekitar 50%-nya review, 100, jadi satu orang yang review dari dua yang belanja. Artinya orderan ini kemungkinan ya sekitar 400-an. Orang order 400 PDF ini. 400 PDF cheat sheet ini. Seharga $5. Bayangin. Padahal cheat sheet doang. Ini bagi saya nggak make sense ya, karena cheat sheet saya selalu, untuk apalagi yang kompleks, saya selalu ke ChatGPT. Kalau yang personal tentu harus ada cheat sheetnya. Tapi kalau misalkan soal JavaScript atau soal HTML atau soal apalah yang 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 bisa di googling, saya biasanya tanya ChatGPT, dan ChatGPT cepat banget jawabnya. Daripada saya harus ngeprint cheat sheet atau saya nyimpen PDF langsung saya buka. Dan ini ada yang beli. Ada yang beli. Ini di luar Nurul, di luar Nurul saya, dan saya kaget. Tapi ada juga produk lain yang mungkin di luar Nurulnya teman-teman, karena dulu saya menganggap di luar Nurul saya, ternyata enggak juga, yaitu jualan coloring book. Jadi tahu teman-teman coloring book ya, coloring book itu file digital, jadi untuk anak kecil dia kayak gini.
Ini namanya coloring book. Kok dijual? Waktu itu saya nganggapnya nggak make sense. Kok dijual? Ternyata setelah saya coba selami, oh sangat make sense ini dijual. Karena dijualnya di online ya, di jagat Etsy itu sekitar kurang dari $1. Kurang dari $1 kan bisa googling sendiri. Nah, cobain teman-teman googling sendiri. Coloring book ini kumpulin satu-satu ininya, satu-satu si filenya yang disukai oleh anak teman-teman. Saya yakin lebih dari 1 jam, lebih dari 1 jam. Dan harganya kalau beli di Etsy kurang dari $1, katakanlah $0,5, 6.000 perak. Kalau saya lebih baik beli ke Etsy kalau memang saya butuh banget sih coloring booknya, daripada saya googling sendiri, nyari-nyari sendiri coloring booknya, kumpulin satu-satu, belum lagi beda format, belum lagi kena jebakan Wattpad, belum lagi kena iklan, lebih dari 1 jam. Jadi mending beli di Etsy, harganya misalkan $0,5 alias Rp6.000, ya 7.500, ya 10.000 lah, katakan 10.000, itu lebih lebih ekonomis buat saya beli ke Etsy kalau saya memang butuh ya. Saya kan nggak butuh coloring books. Nah, awalnya saya nganggap jualan coloring books nggak make sense. Oh, ternyata make sense karena ini untuk memfasilitasi orang yang nggak punya waktu untuk nyari di online, nyari yang gratisan. Luar biasa. Itu saya langsung, oh, saya mau terbuka cakrawala saya soal produk digital sejak saat itu. Dan termasuk yang ini, yang cheat sheet ini masih masih di luar nurul saya masih mencari rasionalisasinya kenapa orang mau beli cheat sheet dalam bentuk PDF yang nanti akan di print. Saya masih belum baca-baca lebih dalam sih sebetulnya. Cuman yang jelas ada pasarnya. Ngeri nggak? Jadi jualan di Etsy bisa jualan produk digital. Sebenarnya di Shopee juga bisa sekarang jualan produk digital. Tapi nggak tahu marketnya mature nggak? Mature tuh apa ya? Bukan mature ya. Marketnya ter teredukasi nggak soal produk digital. Saya tahu ada beberapa platform yang sekarang lagi serius nge-up produk digital ya, kayak Link contohnya. Ini lagi serius produk digital dan memang arahnya dunia memang ke sana ya. Dunia kayaknya kalau di luar udah umum beli produk-produk digital, subscribe server digital udah umum. Saya pun sekarang udah banyak banget saya subscribe yang premium ya, ChatGPT, Google One, terus video untuk nonton bola, terus apalagi eh Canva, CapCut, apalagi banyak macam lah saya subscribe platform online itu juga kan produk digital. Jadi semakin mafhum soal produk digital ini di dunia market alias di bisnis. Jadi itu ini sejujurnya di luar nurul saya orang bisa jualan cheat sheet, jualan di Etsy. Lalu apa faedahnya buat Anda? Nah, faedahnya buat Anda produk digital. Produk digital itu sesuatu tadi saya sudah spill sedikit dan saya sudah jualan memang sudah jual produk digital, cek aja di gadirozaki.com yang mayoritas produk digitalnya adalah untuk seller Shopee, untuk pebisnis lah, untuk seller Shopee umumnya. Dan ini enak banget teman-teman, asli enak banget. Karena marginnya gede banget. Marginnya gede banget, nggak ada COD. Terus apalagi ya, komplain tentu ada lah. Terus nggak mikirin drama-drama produksi, jelas enggak. Terus, wah enak banget lah, produk digital enak banget. Gross profit itu bisa 95%. Gila, enak banget kan? 5%-nya itu apa? Kopi saya, internet saya, dan seterusnya. Jadi produk digital itu, teman-teman kalau ada kemampuan, dan cakrawalanya luas ya teman-teman, nanti saya bahas poin nomor 3. Itu cakrawalanya luas, dan kalau teman-teman punya kemampuan, saya coba lirik jualan di produk digital. Mau di Etsy, mau di mana terserah. Tapi kalau mau di Etsy, nanti insya Allah dalam waktu dekat saya akan launching vlog Etsy. Gimana saya jualan di Etsy dari nol. Berhasil atau enggak ya walau alam, sama-sama itu adalah lautan yang belum pernah saya arungi. Harapannya sih ada yang udah pernah mengarungi dan mau share dan kita bisa diskusi dan ya berkembang sama-sama. Yang kedua, make sense. Jualan produk digital tuh make sense. Memang arahnya ke sana. Coba teman-teman ini juga berkaca ke diri sendiri, subscribe yang berbayar nggak? Kalau teman-teman ya subscribe yang berbayar, berarti memang itu teman-teman sudah di wilayah membangun ekosistem produk digital ini menjadi lebih baik. Jadi make sense sekarang jual produk digital. Kalau dulu kita kan selalu apa ya, download film di torrent, pokoknya semuanya yang gratisan. Ya memang enak yang gratisan enak, tapi sekarang menimang banyak banyak hal. Salah satunya adalah perbandingan antara waktu dan harga. Kayak tadi yang ilustrasi coloring books tadi ya. Kalau nyari butuh 2 jam. Kalau beli 10.000. Kalau saya lebih memilih beli. Karena cuma 10.000 perak doang kalau saya memang butuh si coloring booksnya tersebut. Jadi make sense, produk digital to make sense dan cakrawalanya luas. Luas banget. Apalagi teman-teman yang udah biasa jualan di Shopee, saya yakin pasti punya produk digital yang teman-teman bikin atau teman-teman punya. Contoh, kalau teman biasa editing pakai Photoshop misalkan, teman-teman bisa jual PSD-nya, alias mockup-nya bisa teman-teman jual. Mockup bisa teman-teman jual. Terus kalau teman-teman suka fotografi, teman-teman bisa jual
aset image-nya. Ini sebenarnya udah dari dulu. Aset image kayak Pixabay dan seterusnya, cuman kayaknya diakuisisi oleh Canva ya. Terus video footage, apalagi zaman AI sekarang, AI itu butuh dikasih makan footage-footage baru. Misalkan footage tentang apa ya? Misalkan tentang kalau di Indonesia orang lawan arah, nah, orang naik motor lawan arah. Mungkin di luar negeri nggak umum, mungkin yang umumnya di India, di Indonesia, mungkin footage-nya nggak banyak. Jadi AI pun generatif AI kurang bisa ngebikin video kayak gitu. Jadi itu bisa dijual. Terus apa lagi ya, fotografi jelas, video jelas, tadi mockup ya. Terus kalau teman-teman bisa coding, itu juga bisa jual. Kayak saya jual tools ini, itu ya diawali dari coding. Dan masih banyak macam lagi. Cakrawalanya luas, bukan hanya Shopee, TikTok, bukan hanya marketplace di Indonesia, tapi bisa juga ke dunia. Itu dia. Kenapa ini 3 alasan kenapa saya mau serius nanti bikin vlog Etsy alias jualan serius di Etsy dan saya bikin vlognya di YouTube. Insya Allah, jangan lupa subscribe. Gimana teman-teman? Ada yang udah mulai belum jualan di Etsy? Boleh banget komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.